Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Taala karena Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, Allah senantiasa memberikan kepada kita kekuatan, Allah yang senantiasa memberikan kepada kita semangat untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan dalam rangka membina diri dan masyarakat kita menjadi masyarakat yang baik, masyarakat yang senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Kemudian salam dan salam pada Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke Islamiyah. Para pemuda, para pemudi, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT. Beberapa waktu mendatang kita akan berhadapan dengan satu bulan, yaitu bulan Ramadan, Syahrus Siyam, Syahrul Mubarak, Syahrul Quran, dan beberapa nama yang lainnya yang disebutkan kepada bulan Ramadan. Kalau kita baca-baca sirah nabawiyah, ada beberapa kebiasaan Rasulullah di dalam bulan Ramadan. Kebiasaan-kebiasaan yang Rasulullah lakukan di bulan Ramadan diantaranya adalah yang pertama, Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu banyak sekali membaca ayat Al-Quran, dan bahkan Rasulullah SAW meninggalkan banyak aktivitas yang lain tetapi memfokuskan dirinya pada membaca Al-Quran, di mana pada bulan Ramadan Rasulullah SAW menyetorkan bacaan Al-Qurannya kepada Jibril khusus di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat baik untuk kita senantiasa membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di sini jangan dimaknai hanya membaca sendiri dalam artian membaca sendiri sampai dengan menamatkan Al-Quran beberapa kali. Tetapi kalau kita lihat apa yang dilakukan Rasulullah membaca Al-Quran menyetorkan kepada malaikat Jibril, sehingga malaikat Jibril memperbaiki kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam membaca Al-Quran. Begitupun kita. Seharusnya ketika kita bertadarus Al-Quran di bulan Ramadan, maka kita melakukannya dalam rangka memperbaiki Al-Quran kita. Jadi bukan hanya kita membaca sendiri atau beramai-ramai membacanya tanpa ada yang memperbaikinya. Jadi apa yang selama ini kita lakukan mungkin sudah baik, tetapi lebih baik kalau kita senantiasa membaca Al-Quran ini, kemudian ada orang-orang yang mempunyai kapasitasnya untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita, sehingga bacaan Al-Quran yang kita baca itu menjadi lebih baik dan benar seperti mana yang dimaksudkan oleh ilmu tajwid, sehingga dari tahun ke tahun atau dari hari ke hari bacaan Al-Quran kita menjadi lebih baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kebiasaan Rasulullah yang kedua adalah ketika datangnya bulan Ramadan, Rasulullah sangat banyak bersedekah. Lalu mungkin sebagian orang bertanya, bagaimana bersedekah? Mungkin kami untuk diri kami sendiri tidak ada. Ingat, sedekah itu bukan hanya dalam bentuk materi yang diberikan kepada orang lain, tetapi banyak bentuk-bentuk yang lain yang bisa kita maknai sebagai sedekah. Dan bahkan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita bahwa senyummu di hadapan saudaramu itu merupakan sedekah. Bayangkan, bukan materi tetapi senyum saja. Tetapi jangan dimaknai bahwa kita cukup senyum-senyum saja, tetapi perlu ada peningkatan-peningkatan untuk dalam rangka kita bersedekah. Tapi yakinlah bahwa bersedekah itu sesuatu hal yang sangat penting di dalam bulan Ramadan, karena memang Allah akan lipat gandakan pahalanya ketika kita bersedekah di dalam bulan Ramadan. Maka oleh sebab itu, ketika ada seorang yang bersedekah memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan pahala dirinya dan juga pahala orang yang berpuasa. Kalau dia memberikan makanan berbuka bagi 10 orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan 10 pahala dari orang yang berpuasa, berikutnya pahala dirinya berpuasa. Maka kalau misalnya kita lihat pengalaman-pengalaman di negara-negara luar, terutama di Timur Tengah, ketika bulan Ramadan ini orang bersedekah itu sangat gemar. Yaitu ketika datangnya bulan Ramadan, mereka mendirikan tenda-tenda di seputaran Masjidil Haram, di dalam Masjid Nabawi, dan tempat-tempat yang lainnya. Kemudian mereka letakkan makanan di situ, lalu dia panggil orang, dibagikan secara gratis.
Nah, kondisi ini hampir sama juga dengan di tempat kita, cuman bedanya sedikit saja. Di tempat kita juga begitu. Begitu datang bulan Ramadan, banyak juga didirikan tenda-tenda yang di dalamnya itu dijajakan beberapa makanan, cuman bedanya di tempat kita dijual. Nah, di tempat orang itu dibagikan secara gratis. Kenapa? Karena ingin mendapatkan pahala di sisi Allah SWT, yaitu pahala yang berlipat ganda, karena di samping dia mendapatkan pahala puasa dirinya, dia juga akan mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa yang dia berikan makan berbuka. Inilah di antara beberapa hal yang menjadi kebiasaan Rasulullah ketika datangnya bulan Ramadan. Kemudian berikutnya, Rasulullah juga biasa ketika datang bulan Ramadan itu memperbanyak ilmu, membina diri dengan ilmu, mengaji ilmu-ilmu atau memberikan ilmu kepada sahabat-sahabatnya. Begitupun kita, seharusnya ketika datang bulan Ramadan kita lebih banyak mempelajari ilmu. Kenapa? Karena mungkin sebagian daripada kita dalam bulan Ramadan itu punya waktu yang sangat luas untuk senantiasa menggali berbagai macam ilmu pengetahuan, terutama ilmu-ilmu yang berkaitan dengan amalan kita sehari-hari, supaya dari tahun ke tahun, Ramadan ke Ramadan, kita terus meningkatkan ilmu kita, kapasitas kita tentang bagaimana cara kita berpuasa, bagaimana cara kita hidup sehari-hari, bagaimana kita beribadah sehari-hari menjadi lebih baik dan lebih berkualitas di masa-masa yang akan datang. Barangkali inilah di antara kebiasaan-kebiasaan Rasulullah yang Rasulullah lakukan ketika datangnya bulan Ramadan, di samping mengisi Ramadannya dengan berbagai macam aktivitas secara pribadi, umpama salat malam dan lain sebagainya. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua, renungan buat kami sendiri dan buat kita sekalian, para pemuda-pemudi yang senantiasa insyaallah kemudian akan berhadapan dengan bulan Ramadan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.